Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan diri kita berdoa sejenak di dalam hati. Amin. Dari Gereja HKBP Merak Samarinda, kami menyapa seluruh anggota jemaat yang sedang berada di rumah masing-masing untuk beribadah. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang yang saleh. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Mari angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah tarangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal.
Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Taurat Tuhan bagi kita di minggu ini, yaitu hukum yang kedua yang berbunyi, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Situasi pandemi virus corona menghadirkan situasi yang sulit bagi kita untuk bisa berkumpul bersama di Bait Allah seperti biasanya di hari Minggu. Tetapi kita masih bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan untuk bersekutu dengannya di Minggu Judika ini, walau di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kami yakin Tuhan hadir di antara kami sekarang ini. Setiap rumah orang Kristen adalah gereja Tuhan. Bahkan tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Kita beribadah di rumah juga merupakan upaya kita memutus penyebaran COVID-19. Biarlah di situasi seperti ini, kita datang ke hadapan Tuhan memohon keampunan dosa. Barangkali kita telah lalai selama ini menghargai hidup yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat. Telah banyak yang terjangkit virus corona, bahkan yang sudah meninggal dunia. Tuhan Maha Tahu akan semuanya itu. Hidup dan mati kita ada di tangannya. Tetapi biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati upaya penyelamatan,
penyembuhan yang dilakukan oleh pemerintah, para dokter dan tenaga medis, juga setiap pribadi yang peduli. Berkatilah umat-Mu Tuhan melalui makanan, minuman, dan mengatur pola hidup sehat untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan virus. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu. Kami terkejut dan gentar, sehingga tulang-tulangku gemetar mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Pembacaan firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita baca secara responsoria. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, salam sehat buat kita semua. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kali kedua kita beribadah minggu di rumah kita masing-masing. Sebagaimana anjuran pemerintah kita dalam rangka mengatasi penyebaran virus corona yang sangat cepat ini, kita dianjurkan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Maka, biarpun kita sekarang sedang berada di rumah, kita berilah perhatian kita dan yakini bahwa Allah sedang ada di antara kita sekarang ini. Sebagaimana telah kita baca tadi dan dengar, bahwa Yesus berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Maka saudara-saudara, kita sangat yakin betul, Yesus sekarang sedang berada di tengah-tengah kita, dan hendak menyapa kita lewat firman yang akan kita dengarkan hari ini. Mari saudara-saudara kita buka Alkitab kita dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan dan saudara-saudara semua mengikuti dalam hati. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga
dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang disapa oleh Rasul Petrus ini pada waktu itu adalah jemaat yang sedang mengalami pergumulan karena adanya ajaran-ajaran sesat yang mencoba menyesatkan iman mereka kepada Yesus Kristus. Juga jemaat yang sedang mengalami penderitaan karena sebagai orang Kristen mereka tidak mudah menyatakan imannya dan menjalani hidup kekristenannya karena banyaknya tekanan dari masyarakat sekitar, juga dari penguasa pada saat itu. Oleh karena itulah maka Petrus menyapa mereka dengan salam yang sangat menyejukkan seperti kita baca dalam ayat kita ini. Dia menyapa mereka dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Saudara-saudara, sungguh hal seperti ini menjadi sangat penting, justru karena umat itu sedang berada dalam penderitaan. Sapaan itu bisa melegakan mereka, juga sekaligus membuat beban mereka menjadi ringan. Sebab bila seorang masih di dalam penderitaan, tapi dimarahi, maka tentu akan menambah tekanan psikis buat orang-orang yang sedang menderita. Saudara-saudara, hal ini juga sangat penting buat kita saat ini. Ketika COVID-19 merebak dan menyebar kemana-mana, mengancam manusia, maka kita saksikan sendiri banyak sekali informasi yang disebarkan juga termasuk hoax yang justru membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita menjadi sangat tidak merasa nyaman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mau ajak kita semua untuk sudah cukuplah untuk menyebarkan berita-berita yang seperti itu. Justru kita mau menyapa semua orang sekarang dengan sapaan-sapaan yang penuh kasih dan damai sejahtera, supaya tidak lagi stres, tetapi mereka dibangunkan pengharapannya bahwa segala sesuatunya akan diatasi dan menyebarkan kehidupan yang seperti itu. Di tengah-tengah social distancing sekarang ini, bagaimana kita juga tidak bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak, maka kita boleh menjalin persahabatan kita dengan komunikasi yang didasari oleh kasih itu tadi. Bagaimana kita boleh berkomunikasi, bertelepon dengan anggota keluarga kita, dengan yang memiliki jarak yang jauh dengan kita, menyapa mereka dengan kasih, menyapa mereka dengan damai sejahtera, supaya dengan demikian ada pengharapan dan semangat hidup itu pun dibangunkan. Tentu ini menjadi sebuah kekuatan juga menghadapi COVID-19 ini. Saudara-saudara, juga jemaat yang disapa oleh Petrus ini adalah orang-orang Kristen yang beriman. Imannya disebutkan tadi adalah lahir dari keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau kita periksa dalam bahasa Yunani,
untuk kata keadilan ini yang dipakai adalah diakosune, yang artinya adalah membenarkan atau menyatakan tidak bersalah lagi dalam sebuah pengadilan. Maka boleh kita sebutkan sekarang, kalau disebutkan bahwa kita adalah orang yang beriman oleh keadilan Allah, maka pengadilan Kristus atau Allah sendirilah yang sudah menyatakan kita benar. Bukan karena kita sebagai orang-orang yang tanpa dosa, tapi justru karena dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah lagi oleh penebusan Kristus itu sendiri. Juga boleh kita sebutkan saudara-saudara bahwa kita beriman bukan karena pilihan kita sendiri, tetapi iman itu adalah atas anugerah Allah. Dan Allah yang melegitimasi bahwa kita ini sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sudah beriman dan imannya itu sah. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu gugat itu, karena Allah sendiri yang mensyahkan bahwa kita ini adalah sebagai orang yang beriman. Saudara-saudara, inilah sejatinya diri kita sebagai orang Kristen. Bukan lagi sebagai manusia duniawi, tetapi sungguh-sungguh menjadi orang yang sudah beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Untuk hal ini tentu ada sebuah maksud Allah untuk setiap orang yang beriman. Tadi disebutkan bahwa Allah memanggil kita untuk memiliki kodrat ilahi. Saudara-saudara, tentu ini adalah boleh kita sebut sebagai penciptaan ulang ya terhadap manusia kita. Katakanlah misalnya kalau pada awalnya manusia Adam yang pertama itu dicipta segambar dengan Allah, tapi gambar Allah itu rusak karena kuasa dosa, maka sekarang orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus itu ditebus hidupnya menjadi orang yang beriman, dan oleh karena itu mereka terpanggil untuk memiliki kodrat ilahi itu. Gambar Allah, sifat keilahian itu terjadi lagi dalam diri setiap orang yang beriman. Itu sebabnya kita dipanggil tentu untuk apa? Kita sebagai orang-orang yang beriman, yang memiliki kodrat Allah, dipanggil untuk menjadi mitra kerja Allah di dunia ini. Itu sebabnya oleh anugerahnya disebutkan dalam ayat ini, kita diperlengkapi dengan berbagai-bagai kebajikan, berbagai-bagai nilai-nilai spiritualitas yang boleh kita baca dalam ayat kita ini. Artinya kepada iman kita itu harus ditambah-tambahkan lagi beberapa nilai-nilai spiritualitas yang harus kita hidupi. Coba saudara, saya pakai istilah iman plus terhadap hal ini. Kalau sekarang ini COVID-19 dinyatakan positif, maka kita sangat khawatir, sangat takut, dan lain-lain. Maka kita akan lawan sebetulnya kalau COVID-19 positif. Tetapi melawannya dengan apa? Ya, dengan iman plus yang kita sebutkan di sini. Iman yang positif. Iman yang ditambah-tambahkan dengan 7 nilai positif terhadap iman itu sendiri. Apa itu? Iman ditambahkan kebajikan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa iman itu ada di hati kita dan hanya Allah yang tahu. Tetapi buah iman itu ada di luar, disaksikan orang, dan bisa dibuktikan lewat perbuatan itu sendiri. Itu sebabnya kita sering sebutkan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya iman itu adalah mati. Atau boleh kita juga sebutkan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa pohon itu kita kenal dari buahnya. Maka boleh kita sebutkan orang yang beriman itu buahnya kelihatan di mana? Ya kelihatan dalam kebajikan itu sendiri. Singkatnya, kebajikan itu adalah buah iman kita. Tentu tidak perlu lagi saya terangkan kepada kita apa kebajikan. Tetapi kebajikan boleh kita rumuskan dan definisikan, yaitu segala perbuatan yang dikehendaki Allah dan menyenangkan hati sesama. Saudara-saudara, disebutkan bahwa kepada kebajikan itu kita tambahkan pengetahuan. Nah, ini sungguh-sungguh perlu kita makin resapi. Sebab begitu COVID-19 menyebar,
seolah-olah ada perbedaan kita dalam menanggapinya. Sebagian orang berkata, cukuplah beriman, Allah akan mampu menyelamatkan kita mengatasi semua itu. Tetapi sebagian lagi orang berkata, ya sebagai orang yang beriman kita juga dianugerahi hikmat dan pengetahuan dari Tuhan yang harus kita pakai juga. Sungguh memang perlu kita renungkan sendiri bahwa ayat ini sendiri berkata bahwa kepada iman kepada kebajikan pengetahuan itu harus kita tambahkan. Kita tahu bahwa pengetahuan itu justru juga harus dimiliki orang-orang yang beriman. Sebab apa? Dalam kitab Amsal dan Mazmur kita sangat baca bahwa permulaan pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa orang yang beriman juga memiliki pengetahuan. Tetapi sekaligus juga kita harus katakan bahwa di tangan orang-orang yang beriman, maka pengetahuan itu akan menjadi berkat. Saudara-saudara, Albert Einstein pernah berkata bahwa ilmu tanpa iman ada buta, tetapi ilmu iman tanpa pengetahuan akan timpang. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita juga harus mencoba bagaimana juga meminta pengetahuan itu dari Tuhan, sehingga pengetahuan yang seperti ini dapat kita pakai juga dalam mengatasi berbagai kesulitan yang ada di dunia ini. Beriman tetapi juga sekaligus kita berilmu, dan bagi setiap orang yang berilmu, pakailah itu dalam rangka takut akan Tuhan, sehingga semuanya akan mendatangkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Kepada pengetahuan kita tambahkan tadi disebutkan penguasaan diri, yaitu bagaimana kita juga mengendalikan semuanya di bawah kontrolnya Tuhan. Kita tahu pengetahuan itu akan menemukan berbagai hal, dan sepertinya kita akan mencoba bagaimana memiliki semuanya. Oleh karena itu kita mesti, orang yang beriman itu memiliki kontrol diri, yaitu kehendak Allah, supaya semuanya boleh kita meraih sebanyak mungkin. Tetapi juga sekaligus bagaimana itu kita peroleh di bawah kendalinya Tuhan. Dan ini yang disebut dengan sebetulnya pertimbangan hati nurani. Hati nurani kita akan mengajari kita bagaimana kita seharusnya mempergunakan apa kita miliki untuk maksudnya Allah dan yang berguna bagi diri kita. Saudara-saudara, kita harus tambahkan juga kepada penguasaan diri itu disebut dengan ketekunan. Ketekunan ini berhubungan dengan daya tahan kita menghadapi masa-masa sulit. Jadi tidak pasrah, tetapi berbuat sesuatu dan tidak dikalahkan oleh masa-masa sulit itu sendiri. Teladan buat kita adalah Yesus Kristus. Dia mengalami pencobaan yang begitu berat. Tuhan kita mengalami penderitaan yang begitu berat, bahkan harus mati di kayu salib. Tapi Yesus menjalaninya dengan tekun, dan pada akhirnya dia bangkit menjadi pemenang. Ini harusnya menjadi teladan bagi setiap orang Kristen. Kesulitan tidak boleh mengalahkan setiap orang Kristen. Saya mau katakan juga, virus corona tidak boleh mengalahkan manusia. Karena kita dianugerahkan Tuhan beragam cara bagaimana kita harus mengatasinya. Mari kita jalani masa-masa sulit ini dengan terus berdoa kepada Tuhan dan berupaya semaksimal mungkin supaya virus corona ini cepat lepas dari bumi kita ini. Saudara-saudara, kepada ketekunan kita tambahkan kesalehan. Saleh boleh kita sebutkan sebetulnya hubungannya dengan Allah beres. Tetapi juga bukan berarti kita hanya membangun hubungan kita dengan Allah. Ada yang disebut dengan kesalehan sosial. Artinya hubungan kita kepada Tuhan beres, tetapi juga hubungan kita kepada sesama juga beres. Saya simpulkan dengan singkat, orang yang saleh itu adalah orang yang dikehendaki Allah, tapi juga disukai oleh semua orang. Itu sebabnya dalam ayat berikut disebutkan bahwa kepada kesalehan itu harus ditambahkan kasih. Artinya hubungan kita dengan Allah beres, juga sekaligus hubungan kita dengan sesama kita juga beres.
Nah, oleh karena itu kasih menjadi tanda hubungan kita yang beres dengan orang lain. Pernah Rasul Yohanes menulis bahwa adalah seorang pendusta, katanya, kalau dia sebutkan mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya. Sebab bagaimana mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, sedangkan saudara yang dilihatnya tidak dikasihinya. Nah, oleh karena itu boleh saya katakan, bukti kita mengasihi Allah adalah ketika kita juga mampu mengaplikasikan kasih itu kepada orang lain. Siapa itu alamat kasih kita? Yang pertama disebutkan di sini adalah kasih kepada saudara-saudara, yaitu orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang Jakarta pernah menggambarkan ini, jangan seperti memandang Tugu Monas yang indah dari jauh, tetapi kalau pandang dari dekat, leher kita akan sakit. Jadi jangan orang yang sangat jauh dikasihi, tetapi orang-orang yang dekat tidak dikasihinya. Sebab pembuktian kita mengasihi orang yang jauh adalah kalau kita juga berhasil mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita. Lalu kemudian yang terakhir disebutkan adalah mengasihi semua orang. Penggambarannya tentu kita tidak boleh berhenti hanya kepada orang-orang dekat kita, tapi kasih itu menjangkau dan bergerak ke arah yang lebih luas, mempengaruhi sampai kuasa kasih itu bisa menjangkaunya. Ibaratnya seperti batu yang kita jatuhkan ke air, maka dia akan membentuk gelembung-gelembung. Gelembung yang pertama dibentuknya adalah yang paling dekat dengan tempatnya jatuh batu itu sendiri. Demikianlah gerakan kasih itu, kita mulai dari lingkungan yang terdekat sampai menjangkau semua orang. Ini yang disebut dengan kuasa untuk mengasihi, bukan menguasai orang yang dikasihi. Tetapi ada talenta kita, ada power dalam diri kita, maka itu kita pakai untuk mengasihi semua orang sampai kuasa kasih kita itu bisa menjangkau orang-orang yang bisa dijangkaunya. Hal-hal seperti ini menjadi sangat penting justru di masa-masa sulit ini. Bayangkan COVID-19 tidak hanya menyebar ketakutan akan kita sakit, tetapi saya saksikan tadi pagi di Dialog Metro TV ada seorang ibu yang bertelepon dari Jambi. Dia mengatakan, kalau kami dibatasi untuk tidak pulang kampung, bagaimana kami bisa bertahan? Karena ekonomi kami juga sudah tidak ada. Jangan-jangan kami mati bukan karena COVID-19, tapi kami mati karena kelaparan. Saudara-saudara, menjadi tantangan buat setiap kita sekarang, apalagi bagi setiap gereja dan orang-orang Kristen. Jelas bahwa kalau Allah membagikan kasih-Nya kepada semua orang dan itu ada perbuatan konkretnya, maka saatnya kita bersama-sama juga menangani krisis ini. Kita harus hidup dalam kasih dan peduli terhadap sesama kita. Mestinya saudara-saudaraku, saat krisis yang seperti ini, justru disitulah peran kasih itu sangat nyata. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain dan turut membantunya. Mulailah itu dari lingkungan-lingkungan yang terdekat dengan kita dan kepada semua orang. Saudara-saudara, ayat kita berkata, kalau semua nilai kebajikan itu sudah kita miliki, maka bereslah pengenalan kita akan Yesus Kristus. Karena Kristus yang kita percayai adalah memiliki kasih yang seperti itu dan sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, maka kalau kita memiliki semua itu, pengenalan kita dan iman kita sudah sungguh-sungguh dibenarkan di dalam Yesus itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami lewat firman yang baru saja kami dengar. Kiranya iman kami yang sudah Tuhan sahkan oleh keputusan-Mu, maka kiranya kami juga mengayakan iman itu, supaya kami memiliki kodrat ilahi dan Tuhan sungguh-sungguh memanggil kami menjadi mitra kerja-Mu di tengah dunia ini. Oleh karena itu kami mohonkan supaya Tuhan yang tambah-tambahkan kebajikan pada iman kami, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan,
kesalehan, dan kasih kepada saudara kami juga kepada semua orang. Hendaknya Tuhan memperlengkapi kami dengan semua anugerah-Mu, supaya kami mampu melakoni sesuai dengan Tuhan yang panggilkan kepada kami. Terima kasih, biarlah Engkau Tuhan juga yang selalu menjagai kami dalam masa-masa sulit ini. Kiranya kami boleh berkomunikasi dengan kasih yang dari Tuhan sendiri, serta berbuat sebagaimana Yesus yang mengasihi semua orang. Kami boleh peduli, kami boleh membagikan sesuatu kepada saudara-saudara kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi, dan saat inilah kita menyerahkan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Tiru perbuatannya dalam kasih sayangnya, bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu, bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menempatkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Salam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.